Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita bakalan nge-explore di daerah Tegalampel, tepatnya di Purnama, Desa Purnama. Di sana ada apa sih namanya, wisata alam yang luar biasa, view-nya yang yang dulunya viral dan sekarang sempat mati kemarin mungkin karena COVID ya, atau karena apalah. Jadi hari ini kita bakalan bertemu dengan salah satu siapa yang kemarin yang ngubungin saya, apa KKN apa siapa ya gitu lah. Nanti kita kayaknya sepertinya si anak KKN ini yang membabat kembali, karena kemarin saya tahu di Instagramnya itu pembukaan dan fotonya itu bersama anak-anak KKN. Ya lihat aja nanti ya, kita bakalan bertemu siapa. Sebelum kemana, jadi Purnama ini adalah salah satu wisata yang dekat dengan Petilasan kalau nggak salah, yang memang dikeramatkan oleh daerah Purnama sana. Di Bondowoso ini banyak jalan sih sebenarnya untuk menuju sini. Saya juga bingung untuk menjelaskan jalannya, jalan apa, karena di map ya luar biasa banyak cabang. Jadi saya juga kadang bingung untuk jalannya. Bisa lewat daerah Pakem itu, bisa yang mau jalan ke Uringin itu bisa lewat Kironggo, penting bisa dicari di mapnya aja buat kalian yang pengen atau kepo tentang lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakalan ngobrol bersama tim apa ini? KKN ya. KKN 2022 di kampus Jember ya. Iya. Nah, di sini saya sudah di di desa Purnama. Desa Purnama memang iya. Ya. Memang Desa Purnama dan wisata Purnama ya gitu. Kita kenalan dulu ya bersama teman-teman KKN dari UNED Jember ya. Iya. UNED Jember. Oke, keren nih. Baru kali ini saya ngobrolnya itu sama pemuda gitu. Saya kan juga muda, gayanya doang. Masih muda. Ya, alhamdulillah masih muda kelihatannya. Jadi begini ya, kalian karena banyak sekali memposting di Instagram untuk memviralkan. Kok kepo saya, kok Purnama ini rasanya ada sinar lagi gitu, seperti namanya gitu kan. Jadi saya penasaran, sekarang ke sini. Nah, kenapa kok ketemu sama kalian? Nah, di situ saya pengen nanya sama kalian gitu. Oke. Sebelum nanya panjang, namanya siapa, Mas? Namanya Andri. Namanya Andri. Iya. Ini Ayu. Mbak Ayu sama Mas Andri. Oke. Terus aslinya? Saya asli Sumatera. Asli Sumatera ya. Iya. Asli Sumatera. Mbaknya? Asli Jember. Oh, asli Jember, dekat berarti Sumatera, luar Jawa ya, sama dalam Jawa, dekat Bondowoso juga. Nah, nyambung lah. Terus sebelum masuk ke titik poin kita di Bondowoso, Mas, pernah kemana aja? Bondowoso kalau dari saya tuh pernah ke Kahurung. Ke Kahurung? Iya. Ya, berarti daerah Lingkar Ijan ya? Iya, Lingkar Ijan. Kalau Mbaknya? Kalau saya pernah ke daerah kota, Mas, alun-alun. Jadi eksplornya daerah kota ya? Iya. Jadi sama-sama di sini. Tak apa-apa. Yang penting sedikit enggaknya sudah masuk Bondowoso lah. Yeah. Dan kalian sekarang sudah ada di tanah Bondowoso kan, pastinya. Nah, oke. Jadi saya sebenarnya bingung juga mau ngomong apa ya gitu. Karena kita fokus ke titik ini, ke Purnama. Sedikit enggaknya lah. Kalian kan sudah bertemu sama orang-orang sini. Iya. Nah, kenapa dinamakan Purnama gitu? Tempat ini. Apa karena ngikutin nama desa? Alasannya itu pertama kan kita nanya ke warga sekitar kayak potensi apa yang bisa kita kembangkan. Ya. Nah, terus juga dari perangkat desa juga nyaranin ke sini. Soalnya dari KKN tahun lalu, tahun 2019, itu proker yang digerakkan ya Puncak Purnama.
puncak ini ya. Iya. Terus juga kita dibilangin kok ada petilasannya juga. Nah jadi dari mereka pingin pembukaan kembali. Nah jadi dari kita teman-teman KKN UNED itu kayak merealisasikan dari keinginan mereka. Oh gitu. Puncak Purnama nama ini sudah 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 ada ya. Sudah ada dari dulu. Terus peninggalan mereka yang yang masih ada KKN yang masa kemarin apa? Gapuranya ini. Gapura sama ini. Apa gapura apa namanya? Gazebo. Gazebo ya. Papan. Berarti Iya, Gapura di bawah itu kalian yang bikin. Kayak kita yang bikin. Oh, oke, anak mereka. Terus sama kayak papan desa puncak wisata itu. puncak wisata. Puncak Purnama. Puncak wisata Purnama itu. nama-nama Iya. kecil-kecil itu ya. Berarti untuk selanjutnya ide-ide dari KKN kalian, dari teman-teman kalian, dari apa bahasanya kalau grup ya? Iya, grup. Grup KKN kalian itu kedepannya Puncak Purnama ini mau diapain? Nah. Apa mau di cutting atau di apa? Terserah. Monggo. Kalau dari kita itu kemarin tuh punya konsepan kan di sini gara-gara view-nya bagus ya 180 derajat, terus Ya. ada 3 gunung yang bisa dilihat. Mm-mm. Jadi kayak mungkin tadi apa Bukit Bintangnya kan kelihatan. Ya malam berarti. Nah, malamnya Bukit Bintang. Berarti ada dua wisata nih, wisata siang Ya. sama wisata malam. Ada wisata sunrise, ada Sunset. sunset. Sunsetnya. Oh, banyak sekali Banyak. bisa view-nya. Terus View-nya banyak. kayak kita mau ngembalikin di sini jadi kayak camping ground-nya. Camping ground-nya. Ya, terus mungkin itu perizinan nanti ke perangkat desa dan lain-lain. Soalnya dari yang hasil promosinya kita Mm-mm. itu banyak yang menanyakan apakah di Bisa Puncak Purnama bisa dibuat camping ground. camping Camping, ground-nya. wow, sangat bisa Ya, malah. soalnya banyak sampai kemarin tuh ada yang dari Jakarta ya. Iya, Dari sampai Jakarta ada juga yang- menghubungi mau ke sini. Tapi apakah bisa camping atau enggak gitu. Bisa. Jadi dari kita tuh kayak mau merealisasikan itu. Nah, itu kan bakal bisa mengembangkan kayak UMKM yang ada di sini. Iya. Jualan singkong atau Betul, mungkin betul. jualan. biar bisa ada pemasukan juga. Iya. ke Ada warga feedback gitu, buat warga Mas. gitu. Oke. Siap. Kalian selama di sini tuh berapa bulan kira-kira? Baru 1 bulan. Jadi kurang Baru 1 1 minggu lagi. Kurang 1 minggu Iya. lagi. Bisa nggak? Untuk merealisasikannya nanti malam. Nanti malam? Nanti malam kita ada rapat sama pemuda desa. Secepat itu bisa nggak gitu loh? Kemungkinannya bisa. Bisa ya? Iya. Ya, karena memang harus benar-benar membuat rumah dulu, ya kan? Berarti kan kalian kesini kan dengan waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya kayak 17 Agustus itu. Nah, Insya Allah. itu berarti kalian di sini mau buat rumahnya, Iya. terus baru pemuda sini yang bakalan nginjek wisata ini gitu. Pemuda di sini ya? Pemuda. Iya. Pemuda. Berarti kayak gitu. Iya. Kayak Secepat kita itu ya? Iya, Terus kita bikin konsep fondasinya. sedikit lah, konsep apa yang harus mau kalian anggapnya membuat rumahnya biar nanti anak-anak itu enak. Kayak apa pemuda sini itu enak gitu. Gimana? Konsepnya sedikit aja Konsepan dari kita kayak lebih ke pencerdasan aja, Mas. ke pencerdasan Pencerdasan mereka kayak bagaimana cara pengelolaannya. pengolahannya. Soalnya dari kita hasil diskusi dari beberapa hari yang lalu tuh kayak dari mereka tuh masih kosong kan. Masih kosong. Untuk pengelolaannya. Mau diapain gitu Iya, ya? kayak mau diapain, terus cara promosinya gimana. Terus nanti kayak misalnya ada wisatawan kita harus ngapain gitu. Ya, Nah, dari kita tuh kayak bakal bantu sosialisasi untuk pencerdasan ke mereka. siap. Kayak gitu. Berarti konsep itu oke lah untuk nanti masyarakat sekitar sini ya, untuk pemuda sini. Ketika kalian sudah pulang nanti ke kampusnya, sini tetap bisa berkembang ya gitu. Iya. Oke lah. Untuk mempromosikan ini, caranya itu gimana? Untuk promosikan ini pertama kan kita punya udah laman YouTube juga, YouTube. video-video teaser dan Ya. lain-lain. Terus juga ada Instagram, ada Instagram. TikTok, ada Facebook. Oh, Terus banyak. kita juga Sosial medianya banyak iya, berarti. terus kita juga ada beberapa foto-foto yang bagus-bagus kita masukkan ke Google Maps. Google Maps. Google Jadi Maps, misalnya ada iya. orang-orang yang nyari di internet atau di apa itu kan bakal masuk. Betul. Nah, itu nanti untuk kedepannya kita bakal menyerahkan langsung ke desa. Jadi bukan Biar hanya nanti untuk berhenti di teman-teman KKN aja. KKN Oke, udah keluar, Jadi kita bisa lanjutkan ke dilanjutin. teman-teman desa. Bagi saya di dalam teknologi kalian sudah dunia promosi segala macam itu biasa. Nah, untuk mungkin dari daerah kota masuk ke sini itu bagaimana? Karena pertama orang itu akses mungkin pakai map ya. Iya. Tapi alternatif, apakah kalian sudah membuat di setiap jalan itu kanan ke Purnama, sini Purnama, mungkin Pelan aksesnya jalannya. karena di sini kan yang saya tahu aksesnya itu dari barat itu ada, dari tengah kota langsung sini ada, kan banyak kan. Ini rencana mau lewat mana? Gitu. Aksesnya. Ya, karena nanti takutnya biasanya orang-orang itu yang pengalaman saya ketika masuk sini ini keluar langsung ke kota lagi. Nah, takutnya gitu. Ya kan? Karena pertama map ya. Karena banyak orang yang masih belum paham tentang map. Map itu biasanya kalau orang yang nggak paham pasti di online-in. Iya. Seharusnya tidak, iya kan? Ketika kita mau ke sini, mau ke titik sini, harusnya kan offline kan? Iya. Nah, itu baru nggak akan bergoyang. Mm. Tapi kan kebanyakan masih orang yang tidak paham itu masih online mainnya.
Itu menurut saya ini hanya masukan, nanti dikasih dari jalan besar itu. Iya. Boleh mau dimasukkan dari mana itu diberi pengarahan bahasa. Iya, pelang jalan. Ya atau pelang lah gitu kan kayak gitu. Apakah sudah ada? Untuk pelang jalan yang dari jalan arak-arak itu, yang jalan besar, Iya. itu masih dalam proses pembuatan. Soalnya itu kan Proses. besar banget, Mas. Iya, Yang iya. menuju, nanti ada 2 tulisan, yang satu menuju Desa Purnama, yang nanti di bawah itu menuju desa puncak wisata puncak Purnama sama Petilasan Demarwulan. Oh. Nah, terus kalau untuk yang pelang-pelang kecil yang kayak udah masuk desa, terus kayak sampai tahu tikungan SD Iya. yang di depan, Iya. itu kan ada tulisan 1-2 km lagi menuju puncak wisata puncak Purnama. Terus nanti di pertigaan yang kiri Dusun Purnama yang kanan ke Keramat, Ya. itu ada juga 150 meter, 1,5 kilometer. Oh, ya ya ya. Terus yang Siap. pertigaan jalan itu kan ada juga. Jadi untuk kayak cuma penunjuk arah kecil tuh masih udah selesai, tapi untuk yang di jalan arak-arak itu masih proses pembuatan. Oh, keren. Berarti sudah sangat matang ya untuk kalian tinggal bisalah pemuda sini untuk Melanjutkan. menghidupkan kembali tentang wisata ini kan. Ini kan sebenarnya yang saya tahu ini wisata minat bakat untuk masa sekarang. Nah, tapi nantinya ketika sudah jalan itu sudah mulus, jadi jadi wisata yang luar biasa sebenarnya di sini karena masih akses jalan kita masih bagus enggak Jadi ya kan masih sedikit saya ini adalah wisata minat bakat yang minat aja yang ke sini karena di sini nanti view-nya yang bakalan kalian upload up terus yang untuk masukkan lagi satu untuk iklan sih bahasanya iklan untuk iklan desa buat sedikit banner agak besar aja taruh di tengah-tengah desa atau di balai desa atau di mana gitu set biar tahu karena apa biasanya yang saya tahu ini hanya yang orang bawah tahu itu hanya petilasannya aja bukan Puncak. puncak atau pemandangan yang keren ya kan Benar. ada wisata di desa ini orang pasti saya yakin tuh kaget di mana di wisata padahal itu wisatanya sering orang lewat sini gitu ada coba aja kayak gitu pertama kalian harus foto 2 atau berapa arah lah atau lebih dari 3 malam kasih lah wisata titiknya tetap di sini jadi intinya seakan-akan di banner itu banyak wisata ya kan wisata Purnama Bukit Bintang Purnama malam yang untuk ini view-nya ini wisata ini yang arah ke barat yang ini wisata jadi di mana ini jadi orang kan wah kemana ini jadi pasti yakin mereka bakalan ke sini saya yakin awal-awalnya itu pasti pemudanya dulu ya kan orang siapa sih orang sini yang nggak tahu sih tapi di sini wisata tidak semuanya orang bawah tahu ya kan bener nggak iya saya tahu Pak saya pasti yakin karena saya pengalaman di banyak wilayah Bondowoso lah seperti itu karena banyak orang tahu tempat itu tapi itu apa saya tidak tahu gitu karena tahu Solor enggak lah kalau kalian dengar Solor sedih Cerme itu orang Cerme itu belum tahu semuanya itu wisata ya hanya sebatas Solor karena Solor itu nama desa juga iya kan nah ini kan sama kayak gini kan ini Purnama apa puncak Purnama gitu kan kan nggak ada yang tahu orang-orang sini gitu jadi kalian harus bener-bener sebagai pemuda KKN lah si pemuda yang masih slow pemikirannya nggak mikirin kemana-mana ya kan kedepannya nanti yang harus dididik masyarakat sini pemuda sini ya itu jadi pertama promosi yang penting orang kesini dulu dah orang kesini dulu pasti dia yang pulang dia bakalan mempromosikan keren itu kalau kesini gini kalau kalian sudah anggap banyak kesini 1000 orang pernah kesini sudah menyebar ya ada ke Jakarta ada ke Malang udah menyebarkan fitnah itu ke sana sudah gitu kan kayak gitu kan bahasanya untuk mempromosikan wisata ini itu sebagai KKN ini sebatas kunci mempromosikan bukan media tapi bukan media tapi mempromosikan secara mulut ke mulut kayak gitu bahasanya pokoknya semenarik mungkin lah gitu kan nanti kalau di sini sudah yang jadi sedikit lirikan dari masyarakat luas siapa yang nggak mau kesini gitu kan ya kan karena Bondowoso saya tahu tidak seperti kota-kota lain karena wisatanya bukan wisata buatan ya kan bener-bener asli wah langsung bener-bener lihat ini gitu siapa yang buat ini kan nggak ada kan kan kayak gitu paling cuma ngasih paving gitu aja jadi bener-bener kalau memang tempat-tempatnya orang galau di sini cuma diem gitu buat healing gitu kan
Beda sama wisata-wisata lain. Jadi sawah dibentuk jadi bunga-bunga, nah, ditanam. Kan kita enggak gitu. Kita adalah wisata yang irit gitu kan. Cuma buat gazebo, buat ini kamar mandi aman nih. Kelar. Jadi wisata sudah. Keren kan? Jadi ya kedepannya didik sebelum kalian pulang, kalian wajib mendidik pemuda sini supaya ini menjadi tidak seperti ini lagi. Kalau kalian besok main-main ke sini 2 tahun 3 tahun bawa anak, saya pengen main ke tempat KKN ku lah, set. Wah, sudah bukan petilasan lagi nih gitu kelihatannya gitu kan. Sudah luar biasa, jalan sudah akses gitu. Kalau di sini sudah rame, yang namanya Pemda, yang namanya bakal ngelirik pasti. Bukan ngelirik lagi, melihat guys. Kalau melirik cuma gini ya kanan kan, wah kayak gitu langsung jadinya. Kan gitu kan. Itu yang harus kalian pikirkan. Bukan hanya di sini bagus, di sini enggak, tapi cara mempromosikan. Bukan kalian yang mempromosikan, tapi warga di sini mempromosikan itu baik keluarnya. Gitu. Oke. Mungkin saya terima kasih. Saya sudah dikasih jajanan dari tadi. Meskipun nggak ada jajanan di sini, nanti tak kasih jajan di sini soalnya. Dikasih template ada jajan. Ya, ada sudah di sana, tapi ya tadi sudah dikasih sedikit snack daerah sini ya. Apa itu namanya? Kepeng katanya sini. Oke. Saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk healing saya juga di sini. Pengen kepo dengan suasana kayak gini, luar biasa suasananya, belakang depan pinggir kok 180 derajat, keren di sini gitu. Ya kan dapat gitu. View-nya banyak. Ya gitu, view-nya banyak, nanti tinggal tingginya sini tuh yang harus pasti oke lah. Gitu kan. Saya yakin oke, yang penting kalian yang pertama kumpulkan pemuda sini, didik yang baik, jos sudah. Depan ini bakalan menjadi wisata yang viral gitu. Pasti ya kan, buat media yang lebih keren-keren lah. Kalian pemuda yang harusnya sudah ikutin tren bahasanya ya, ya kan, sudah punya TikTokers, apa namanya itu, YouTubers, Instagramers gitu kan. Itulah. Mungkin sekian dari saya, dari Bondowoso Explore. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik buat kalian. Sebaliknya kita saling memaafkan apabila ada salah. Gak ada, habis video ini nggak ada rasa kecemburuan sosial lagi atau apa. Kita nggak ada saya salah, saya yakin kita nggak ada salah, kita fair aja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisannya itu. Jadi di Bondowoso juga ada Tugu guys, daerah pusat kegiatan perang gerilya. Wah ini oke, ini Tugunya guys di Desa Purnama guys. Nah, itu ada tulisannya Markas Legiun Veteran.